Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Kita luar biasa di dalam Tuhan kita, karena Tuhan Yesus selalu memberikan kebaikannya di dalam kehidupan kita, amin. Berapa banyak di antara kita yang pagi hari ini datang dengan kerinduan akan hadirat Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita datang dengan penuh kerinduan di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh rasakan Tuhan kasih-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik Tuhan Yesus. Sungguh teramat baik Bapa. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau datang dengan hadirat-Mu Tuhan. Membawa segenap kerinduan kami Bapa untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya ya Tuhan Yesus, Kau menjamah setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Kiranya sesuatu yang luar biasa terjadi pada pagi hari ini. Menjamah setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Biar dari sejak dini Tuhan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Berikan roh yang takut akan Tuhan atas setiap mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan nanti mereka besar tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi ya hanya berjalan menurut jalan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Mencintai firman Tuhan, mencintai Engkau lebih dari apapun ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan masa depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami teramat percaya bahwa masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang cerah sudah Kau berikan atas mereka ya Tuhan Yesus. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, hikmat, marifat, kuasa yang daripada Tuhan. Melingkupi mereka ya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan apa yang diajarkan itu hanya kebenaran firman-Mu saja Bapa. Untuk menuntun setiap jalan Tuhan dari anak-anak ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Ajari kami untuk menjadikan Engkau segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Engkau melebihi apapun di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah selama yang kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu. Tiada
hidup kami ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menempatkan Engkau di atas segala-galanya, kuasa-Mu akan tercurah atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau di atas segala-galanya, berkat-berkat Tuhan akan tercurah atas setiap kami. Penuaian jiwa-jiwa akan terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya. Rasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, menuai yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa dan segala suku bangsa datang kepada Tuhan Yesus, hanya menyembah Yesus Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan Tuhan dalam pagi hari ini. Kami siap Tuhan bersorak-sorai memuji atas setiap kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan, kita katakan haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Katakan kiri kananmu, Dia sungguh baik. Dia
mengajak Bapak Ibu merenungkan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Lebih lagi dari hati kita, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari katakan aku di hadapan Tuhan, katakan Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi panggil namanya Yesus, Dia baik bagiku. Warisan hadiah, sungguh baik bagi Tuhan. Penyembahan kita dari hati kita di hadapan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus,
buat kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Biar pagi ini adalah pagi perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Kami tidak sekedar pergi gereja, tapi Tuhan, kami bertemu Tuhan di tempat ini. Kami dilawat Tuhan di tempat ini. Kami mengalami kasih Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi ini adalah pagi perjumpaan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, tuntun kami, setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Dan biar setiap kami boleh taat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan amin. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa sorak haleluya. Amin. 3, 4. Haleluya. 3, 4. Haleluya. 3, 4. Haleluya. Saudara tahu waktu kita bersorak, jadi bukan ngomong saudara ya, haleluya, haleluya. Nah, tapi waktu saudara bersorak, saudara tahu atmosfer di atas kita itu berubah. Atmosfer dalam hidup kita juga berubah. Datang dengan tekanan, persoalan, sorak aja, sorak. Ada ayatnya loh. Saya tidak mengajak saudara melakukan yang sesat. Semua ada ayatnya. Katakan amin. Itu saudara bersorak, haleluya, haleluya dengan segenap hati. Saya percaya saudara, atmosfer dalam hidup saudara dirubah Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera, kelepasan yang Tuhan beri. Katakan amin. Mau sorak haleluya 3 kali ya, sambil acungkan tangan saudara. 3, 4. Haleluya, haleluya, haleluya. Di satu tempat saya ingat saudara, waktu kita sedang sorak haleluya selesai, saya kaget loh. Kenapa ibu yang di depan itu tiba-tiba nangis? Saya pikir apa keinjek ya, gitu ya. Tapi saudara, saya tidak peduli lagi. Saya sampaikan firman. Selesai sampaikan firman, ibu ini datangin saya. Dia bilang begini, Christine, kamu tahu enggak? 3 bulan terakhir saya susah masuk hadirat Tuhan. Rasanya saya nggak ngerasain hadirat Tuhan, kasih Tuhan. 3 bulan dia bilang. Tapi waktu tadi saya bersorak dengan segenap hati. Dikatakan tiba-tiba kayak ada satu yang lepas dari hidup saya. Hadirat Tuhan turun dengan luar biasa. Kasih Tuhan turun dengan luar biasa. Pantas dia nangis saudara. Amin. Saya percaya saudara, waktu kita melakukan firman Tuhan, kan itu firman Tuhan, bersorak-sorai, hai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Waktu kita lakukan itu, kita mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Saya ajak sekali lagi. Amin saudara. Saya gak biasa Bu Christine, justru pagi ini dibiasain. Amin. Firman Tuhan harus dibiasakan saudara. Katakan amin 3 kali ya, sorak saudara, bukan sorak haleluya. Katakan amin 3, 4. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih tahu secara diri, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Ngomong, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Berapa banyak dalam keadaan yang luar biasa. Nanti saudara angkat tangan sambil serukan. Amin. 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 Jadi anak muda saudara. Berapa banyak saudara dalam keadaan yang luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan amin. Saya berterima kasih untuk Pak Hengki dan Ibu dan juga Pak Kace, dan saya percaya semua staf penggembalaan yang ada. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk GBI Joyful. Tuhan rindu GBI Joyful jadi berkat, berdampak luar biasa untuk daerah sekitar ini. Katakan amin. Nah saudara, saya punya tema pagi hari ini tentang penuaian jiwa-jiwa. Katakan amin. Penuaian jiwa-jiwa. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan saudara, saya mau tanya terlebih dahulu, berapa banyak saudara yang rindu menuai jiwa-jiwa? Jangan lupa U-nya ya saudara ya. Amin. Berapa banyak saudara yang rindu menuai jiwa-jiwa? Katakan amin. Semua kita rindu menuai jiwa-jiwa. Kenapa saudara? Ini hari-hari terakhir sebelum Yesus datang yang kedua kali. Saudara rindu Tuhan Yesus datang segera? Amin.
Dan saya percaya saudara, sebelum Yesus datang yang kedua kali, hari-hari ini adalah era Pentakosta yang ketiga. Katakan amin. Dan dikatakan saudara, ini hari-hari adalah penuaian jiwa terbesar. Terbesar. Dan terakhir. Sebelum Yesus datang yang kedua kali. Katakan amin. Kalau dikatakan ini penuaian jiwa terbesar, berarti saudara, namanya itu paling. Udah tidak ada lagi habis gini saudara, yang lebih besar lagi. Yang mengerti katakan amin. Kalau dikatakan terakhir, ini udah paling akhir sebelum Yesus datang yang kedua kali. Berarti dengan kata lain, kalau tadi saudara angkat tangan, saya rindu nuai jiwa-jiwa, itu sangat iya dan amin. Dan saya percaya setiap kita hari-hari ini mesti berjuang. Dikatakan berjuang sebelum Yesus datang yang kedua kali. Ayo rebut sebanyak mungkin jiwa-jiwa masuk surga. Yang mengerti katakan amin. Banyak jiwa-jiwa masuk surga. Yang mengerti katakan amin. Kalau namanya penuaian, saudara bayangin apa? Kalau buat saya nih saudara, saya bayangin begini saudara, namanya penuaian jiwa. Ini banyak orang lagi jalan, banyak saudara ya. Waduh banyak lagi menuju neraka. Betul saudara? Lagi menuju neraka, lagi jalan menuju ke neraka. Yang memimpin siapa? Yang memimpin siapa? Yang nuntun orang-orang ini jalan ke neraka siapa? Jangan ragu-ragu. Siapa saudara? Siapa? Iya, iblis. Katakan amin. Jadi yang gandeng ini iblis saudara. Tapi saudara dan saya kan rindu nuai jiwa-jiwa, betul nggak? Berarti saudara mesti membawa orang yang mau masuk neraka ini dirubah jalannya. Salah, bukan situ, balik supaya jalan menuju ke surga. Yang mengerti katakan amin. Bukankah seperti itu penuaian? Yang mengerti katakan amin. Waktu saudara mau nuai jiwa-jiwa, tadi yang nonton jiwa-jiwa mau masuk neraka siapa saudara? Iblis. Berarti kalau saudara mau rebut ini jiwa-jiwa, rebut supaya masuk surga, perang nggak? Perang sama siapa? Sama iblis. Yang mengerti katakan amin. Jadi penuaian jiwa-jiwa tidak akan lepas dari yang namanya doa peperangan. Katakan amin saudara. Jadi saudara, saya percaya nggak bisa mau perang terus please lepaskan please. Saya rebut jiwa-jiwa. Nggak bisa, saudara. Namanya rebut-rebutan, please, serahkan. Tidak bisa, tidak bisa. Oh itu perang namanya saudara, yang mengerti katakan amin. Jadi kita mau rebut jiwa-jiwa yang sedang menuju ke neraka, bukan yang di neraka. Katakan amin. Karena itu kita GBI, saudara, kita tahu kita tidak ada doa untuk orang mati. Jelas saudara ya. Karena gak bisa saudara, Tuhan selamatkan Tuhan. Siapa? Pak Dul Tuhan. Yang pinjam nama saudara. Pak Dul Tuhan. Di mana dia sekarang? Sudah meninggal. Supaya masuk surga. Udah bisa saudara. Keluarganya Pak Dul yang belum meninggal, itu yang kita doakan supaya masuk surga. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, namanya penuaian jiwa berarti rebut-rebutan jiwa. Yang siap katakan amin. Jadi saudara, pastikan saudara dan saya kita sedang menuju ke surga. Harus pastiin itu dulu saudara. Jadi nanti bawa jiwa-jiwa sama-sama masuk surga. Jangan jadi calo saudara ya. Surga, 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 surga. Ayo, mau kemana surga? Oh surga jalannya sini. Lalu enggak surga? Enggak, gue calo saudara. Enggak, kita mau bawa sama-sama jiwa-jiwa. Kita bersama kita masuk surga. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, dikatakan penuaian jiwa. Ini apa? Gimana caranya kita menuai jiwa-jiwa? Yang mengerti katakan amin. Buka bersama saya Kisah Rasul 15. Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 17. Mari kita akan baca bersama-sama saudara dengan suara yang keras. Yang bisa baca ya dengan suara keras ya. 3, 4. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali
dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Katakan amin. Jadi dikatakan saudara, hari-hari terakhir Tuhan itu akan merestorasi, membangunkan kembali apa saudara? Apa saudara? Pondok Daud yang sudah roboh. Dikatakan untuk apa? Untuk apa ini saudara? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan seterusnya. Maksudnya apa? Supaya semua lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ulang lagi ya. Ada yang masih lengar-lengar? Maksud lo? Saya ulang lagi ya. Dikatakan di sini hari-hari terakhir. Sekarang hari terakhir apa hari awal? Hari terakhir. Hari-hari terakhir dikatakan saudara, Tuhan akan memulihkan, merestorasi, membangun kembali apa saudara? Pondok Daud yang sudah roboh. Untuk apa? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan seterusnya. Artinya apa? Saya sederhanakan. Supaya, ini Tuhan merestorasi pondok Daud, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya apa? Itu artinya penuaian jiwa-jiwa yang mengerti. Katakan amin. Jadi saudara, saya percaya gimana caranya Tuhan memulihkan, saudara. Tuhan, kita diajak oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Artinya restorasi pondok Daud. Gimana caranya? Pondok Daud ini harus direstorasi, dibangun kembali, direnovasi. Katakan amin. Jadi saudara, apa maksudnya restorasi pondok Daud? Maksudnya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Ini tentang Daud, saudara. Ini kan pondok Daud, pondok yang Daud bangun, betul tidak saudara? Ini dikatakan pondok yang Daud bangun pada waktu itu, yang isinya cuma tabut Allah, saudara ingat? Di sekelilingnya ada doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan 24 jam. Yang mengerti katakan amin. Pada zaman Daud, saudara, itu Daud meletakkan tabut Allah. Itu dia Daud bangun pondok untuk supaya ada tabut Allah itu terus di situ. Maksudnya apa, saudara? Karena cintanya Daud sama Tuhan, supaya ada hadirat Allah. Hadirat Allah yang luar biasa, yang mengerti katakan amin. Saudara, di sekeliling tabut Allah itu ada doa, pujian, penyembahan terus 24 jam. Nah saudara, kalau dikatakan apa maksudnya restorasi pondok Daud, pemulihan pondok Daud? Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ini semua tentang Daud. Daud itu seorang prajurit yang gagah perkasa. Amin. 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 Daud punya gaya hidup, doa, pujian, penyembahan. Amin. Saudara tahu Daud, dia jaga kambing, domba cuma 2-3 ekor. Tapi di tengah-tengah itu saudara, dia ambil kecapi, dia sembah Tuhan. Sembah Tuhan, pantas saudara. Kalau Saul kumat kerasukannya, panggil Daud. Waktu Daud main kecapi, setannya keluar. Amin. Sama kayak pemuji penyembah ini saudara di sini. Ini kan Daud akhir zaman mestinya. Ya. Jadi kita main musik,
worship leaders, singers, choir, itu tidak sembarang nyanyi, tidak sembarang main musik, saudara, mestinya. Ya, ini harus punya kehidupan yang intim sama Tuhan. Senang doa, muji, nyembah Tuhan, dikit-dikit, saudara, doa, muji, nyembah Tuhan. Saya sering kali bilang sama imam pemuji penyembah, karena saya selain bantu Pak Peter di Rayon 3, saudara, suami saya namanya Pendeta Peter Farakmimela, saudara ya. Saya juga bantu Pak Niko Nyoto Raharjo di Pusat, saudara, sebagai kasub di Prophetic. Dan di Prophetic itu ada pendoa, pemuji penyembah, peniup shofar, penari. Jadi seringkali saya bilang nih sama pemuji penyembah ini, karena kan kita namakan pemuji penyembah, ya. Ini nggak sembarangan, tidak sembarangan. Ini imam semua, saya bilang. Saya bilang pemusik, sejauh mana lu sering main keyboard, misalkan pemain keyboard. Lu sering pemain keyboard ini, seberapa lama kau sering main keyboard sambil nyembah Tuhan? Karena buat saya, saudara, ini bukan penyanyi, pemusik yang nyembah Tuhan, bukan. Tetapi penyembah yang main musik, penyembah yang nyanyi, penyembah yang nari, penyembah yang niup shofar. Saudara bisa tangkap itu? Jadi, saudara, ini tidak bisa main-main kalau mau terobosan. Kita rindu, saudara, main musik, worship leader, orang dilawat Tuhan, orang ketemu sama Tuhan. Amin. Tapi dimulai dari sini dulu nih. Kalau sini nggak pernah ketemu Tuhan, jarang-jarang nyembah Tuhan, gimana mau ngajakin orang ketemu Tuhan, saudara? Nggak mungkin. Raja Daud dikatakan, saudara, Raja Daud dia seorang prajurit yang gagah perkasa. Dia pemenang, lawan Goliat pun menang. Amin. Kenapa? Gaya hidupnya intim sama Tuhan. Amin. Oh, muji nyembah Tuhan. Nah, saudara, apa maksudnya dikatakan, saudara, Pondok Daud yang dibangun kembali? Maksudnya apa? Maksudnya itu, ayo kita ngomong sama-sama. Saudara yang hafal dikit-dikit boleh ikutin saya, ya. Perkatakan 3, 4. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Ulangi lagi ya, saudara. Apa maksudnya Pondok Daud yang dibangun kembali? Restorasi Pondok Daud itu apa? Maksudnya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Daud sampai dalam Kisah 13 ayat 22 Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku. Amin. Dan kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Karena melakukan kehendak Bapa pada zamannya. Amin. Dan Tuhan mau saudara dan saya, kalau kita punya tekad tadi, saudara tadi kan naikkan pujian, selamanya tekadku senangkan Engkau. Amin, saudara. Amin. Tekad kita senangkan Tuhan. Dan saya percaya, waktu kita punya tekad untuk senangin Tuhan, saya percaya kita akan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Apa maksudnya melakukan kehendak Bapa pada zaman ini? Menuai jiwa-jiwa. Tadi saudara dan saya angkat tangan. Berapa banyak saudara yang mau menuai jiwa-jiwa? Katakan amin. Berarti kalau mau menuai jiwa-jiwa, caranya ikutin restorasi Pondok Daud, saudara. Tidak usah bingung yang lain-lain. Kalau mau nuai, yang mengerti katakan amin. Yang pertama tadi dikatakan, saudara, apa itu? Prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Itu dulu nomor satu. Kalau mau nuai jiwa-jiwa melakukan kehendak Bapa pada zaman ini,
Maksudnya apa? Kita disuruh jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Ternyata prajurit Tuhan ada yang memble. Saudara menjadi yang memble yang gagah perkasa? Ayo dipilih dulu. Memble, gagah perkasa. Yang mana? Mau yang mana? Yang jawab gagah perkasa cuma 2. Yang lain mau yang memble? Mau yang memble apa yang gagah perkasa? Gagah perkasa. Itu dia. Katakan amin, saudara. Gagah perkasa. Maksudnya gagah perkasa apa, Bu Christine? Maksudnya pemenang. Maksudnya apa? Pemenang. Gagah perkasa. Prajurit gagah perkasa. Pemenang dong. Lawan ini menang. Lawan ini menang. Kayak Daud. Sampai lawan Goliat pun menang. Lawan singa menang. Lawan beruang menang. Katakan amin. Jadi saudara dan saya kalau mau nuai jiwa-jiwa, yang pertama mesti jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Artinya apa, saudara? Pemenang. Artinya apa? Pemenang. Contoh, nanti kalau saudara ini jawab ya. Lawan sakit hati, menang apa kalah? Menang. Ini pemenang. Saya bilang lagi ya. Lawan sakit hati. Menang. Lawan sakit hati. Kalau dia sakit hati, mau menang, caranya gimana, saudara? Lawannya, kalau kita mau sakit hati, mau menang Tuhan, gimana caranya? Mengampuni. Waktu saudara sakit hati, aduh Tuhan, kesel banget Tuhan. Tapi saya mau Tuhan, saya mau jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Saya mau lepaskan pengampunan Tuhan, saya mau ampuni dia. Kita menang. Amin. Tapi kalau disidem terus, saya nggak terlalu pahit sih, cuman dilihat mukanya aja udah enak banget. Kalau enak mau ngapain, saudara? Muntah. Mesti dilawan. Ngelawannya gimana? Ampuni dia. Ampuni dia. Kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Dan kalau pemenang, jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Lawan sakit hati tadi gimana? Menang. Lawan narkoba, menang. Ini kan yang mesti kita lawan, saudara. Betul tidak? Sakit hati kan tidak boleh diikutin, harus dilawan. Amin. Jadi kalau dilawan kita menang, keluar sebagai pemenang. Lawan narkoba, ayo ngomong sama-sama. Lawan narkoba, lawan LGBT. Sudah tahu LGBT? Itu bukan lemper, gule, bukan. Lesbian, gay, lesbian, sudah tahu lesbian? Cewek doyannya sama cewek. Gay, cowok doyannya sama cowok. B, bisex, sama cowok doyan, sama cewek doyan, bahaya saudara. T, transgender, berubah operasi alat kelamin. Kalau dulu tambah I, saudara. I itu intersex, itu bersetubuh nikah dengan binatang. Saudara, jadi persis kayak imamat itu, saudara. Tidak diperbolehkan. Itu saya lihat di Kenya Post, saudara. Surat kabar Kenya. Itu gambar, foto cowok bule nikah. Yang berkati cowok pendeta bule. Pendeta. Tapi ini cowok nikah, saudara. Nikah, maaf, sama anjing. Nikah sama anjing, saudara. Pakai slayer anjingnya. Begitu dicek juga, ternyata anjingnya cowok juga, saudara. Udah nggak karu-karuan. Nah sekarang I itu diganti dengan Q. Ini yang dunia ya, saudara, supaya saudara tahu. Ya, diganti Q itu artinya question atau cure. Artinya apa, saudara? Kenapa sekarang ini banyak, saudara, dikatakan nikah bersetubuh dengan macam-macam. Contohnya dengan apa? Tembok nih. Dengan motor, dengan pohon. Ini sudah zaman, udah lebih dari zaman Nuh, saudara. Luar biasa. Karena itu kita terus berdoa, Tuhan datang segera, datang segera, datang segera. Nah saudara, lawan seperti ini kita harus keluar sebagai pemenang. Jangan malah ngikut, harus menang. Katakan amin. Lawan mata duitan, lawan mata duitan, lawan mata keranjang,
itu contoh-contohnya kita keluar sebagai pemenang. Jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mengerti, katakan amin. Nah saudara, ciri dari prajurit itu disiplin. Saat teduhnya disiplin, baca Alkitabnya setiap, baca Alkitab setiap hari apa? Jujur saudara. Persis saya mau ngomong itu, sudah dijawab duluan saudara. Baca Alkitab setiap hari apa? Tiap hari Pak, Bu, Deka, amin. Senin, Selasa, jangan cuma kayak tadi hari Minggu. Yang cuma gitu bertobat. Amin. Ini pagi-pagi pertobatan. Haleluya. Jadi saya percaya saudara, disiplin. Disiplin. Tuhan mau saudara saya kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Kemudian punya gaya hidup apa tadi saudara? Bersama-sama siang dan malam. Jadi gaya hidup kita mesti doa, pujian, penyembahan. Saya percaya saudara, kalau kita mau jadi penuai-penuai yang handal hari-hari ini, tidak bisa tidak, tolong kencengin yang namanya doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan. Katakan amin. Amin. Dikit-dikit doa, dikit-dikit ucap syukur, dikit-dikit puasa. Amin. Jadi kalau di split lagi doa, itu ada doa puasa, saudara. Saudara suka puasa? Amin. Amin. Ada yang suka makan? Oh, enggak. Saudara ya, suka puasa. Saya percaya Tuhan mau kita, karena mau jadi prajurit, juga mesti disiplin puasanya. Suka. Kapan? 5 tahun lalu. Setelah itu puasa? Enggak juga. Enggak bisa saudara. Tuhan mau kalau kita mau jadi penuai. Tadi kan saudara angkat tangan nih masalahnya. Amin. Kenapa gua angkat tangan tadi ya? Udah terlanjur saudara ya. Saudara, jadi dikatakan Tuhan mau saudara dan saya, ayo split lagi yang namanya doa. Diperkuat doa puasa. Amin. Tiap seminggu sekali saya ajak saudara untuk puasa. Siap? Siap? Katakan amin. Saudara mau puasa hari apa? Hari apa? Wah, Senin, dahsyat ini. Saya tanyain ya saudara, saudara yang siap puasa hari Senin? Puji Tuhan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang gak angkat tangan mau hari apa? Masalahnya harinya cuma Senin sampai Minggu saudara. Kalau saudara mau nuai, tadi kan saudara angkat tangan, kita harus daging kita dihabisin dulu. Saya kalau puasa takut mati, Bu. Tidak ada sejarahnya orang puasa itu mati, saudara. Yang jelas mati itu kedagingannya. Katakan amin. Saya ajakin saudara puasa biasa, tidak susah kok saudara. Tidak susah. Kalau puasa Esther, nah itu dia tuh ya. Saudara levelnya udah lain lagi itu ya. Saya ajakin awali puasa biasa dulu deh. Gitu. Gimana Bu puasa biasa? Contoh nih, saudara mau puasa hari Senin, contoh ya, Senin. Habis Minggu malam makan, gak usah diterus-terusin. Besok puasa, makan yang kenyang. Masih kurang 5 menit, makan lagi. Gak usah, tenang aja. Amin. Amin. Lalu Seninnya mau puasa, Senin paginya sarapan. Loh, kok yang mantap cuma 3 orang, yang lain? Hah? Puji Tuhan. Ayo, Senin paginya puasa, ini mau puasa, sarapan? Enggak. Sampai jam berapa? Jam berapa?
sampai sore, sampai jam 2. Saya biasanya saudara, kami kasih batas waktu sampai jam 12. Nggak susah kan? Sampai jam 12. Saya itu bukan puasa, Bu. Kalau saya ini sampai jam 6 sore, udah apa-apa. Ini batas minimal. Saudara mau sampai jam 6, silahkan. Jam 2, silahkan. Saya nggak biasa, Bu. Saya bukanya jam 9 malam, nggak apa-apa. Terusin aja. Tapi ada minimalnya. Minimalnya itu jam 12. Saudara akan lihat nanti lebih banyak orang yang bisa berpuasa. Karena rasanya, oh iya ya, sampai jam 12 ya, lebih bisa ya. Dan saya percaya saudara, kita sedang membawa banyak orang masuk surga. Amin. Nah, di tengah-tengah puasa boleh minum? Boleh minum? Boleh? Saudara tidak mau minum nggak apa-apa. Tapi biasanya kami perbolehkan. Kami perbolehkan. Minum apa saudara? Iya. Kalau saya bilang putih bening, karena putih bisa putih susu saudara. Kejatuhan kolang-kaling tapi es campur dah. Ya bening sih Bu, bening. Tapi agak sedikit kemerahan. Gitu nah. Cukup ini air putih. Tapi nggak usah dikenyang-kenyangin, betul? Kucuk-kucuk. Alah, mahnya kumat lagi saudara ya. Udah tenang aja. Amin. Saya percaya. Ayo saudara belajar untuk disiplin berpuasa. Ada ayatnya kok. Ada ayat. Tuhan Yesus saja berpuasa. Dan orang yang berpuasa, suka puasa, saya percaya tubuhnya ini makin sehat. Karena udah dikasih makan terus. Amin saudara. Tapi ada waktunya berhenti. Ada waktunya ini metabolisme biar jalan lancar. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang siap puasa lambaikan tangan. Tinggi-tinggi, jangan turunin dulu saudara. Tinggi-tinggi. Terus lihatan kanan kirinya, ada yang gak angkat tangan, tanyain kenapa. Apa yang susah ya? Perlu didoain khusus sama Pak Hengki saudara. Saya percaya saudara. Ayo semua kita berpuasa. Yang mau katakan amin. Supaya saudara jadi pemenang. Dari daging menang, saya percaya lawan ini, lawan ini, lawan ini, kita akan keluar sebagai pemenang, sebagai pemenang. Katakan amin. Lalu saudara juga termasuk doa keliling. Saya nggak bosan-bosan nih. Doa keliling, doa kasih tahu di mana-mana. Doa keliling memang tidak populer. Tapi kalau mau nuai itu jalan yang harus ditempuh. Tidak bisa tidak. Keliling, doa keliling, doa keliling. Saya percaya waktu kita berdoa keliling, kita akan lihat lawatan Allah yang dahsyat atas kota kita. Sesuatu yang luar biasa terjadi atas kota kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara, waktu 2 tahun yang lalu saya diminta ke Jambi. Jadi kami ini dari divisi prophetic saudara. Kami punya diklat begitu ya. Namanya diklat. Ada basic, ada next level 1, next level 2, next level 3 gitu saudara ya. Untuk pasukan dibangkitkan. Nah saudara, kami diundang ke Jambi. Saudara, waktu di Jambi saya bersama dengan tim datang. Kami bertiga. Kan ke Jambi 1 jam. Swat, udah enak nih, udah mau mendarat nih. Pikir sebentar lagi mendarat. Mendarat. Dan muternya ini bikin hati ini tidak enak. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya doa kami bertiga doa. Kenapa ya nggak turun-turun, kenapa gitu ya. Tiba-tiba Tuhan tuh ingetin saya. Saudara, saya ngomong sama salah satu tim. Saya bilang, ini bukannya asap ya? Wah, jangan-jangan kita tuh mau berangkat sama sekali Pak. Nggak tahu kalau lagi asap tuh. Luar biasa kayak ditutup aja gitu saudara ya. Biasanya saya suka tahu berita dan sebagainya, sama sekali tidak tahu saudara. Wah jangan-jangan nih gitu ya, kami bertiga doa di pesawat ini saudara. Nggak turun-turun, di pesawat ini 1 jam juga. Nggak turun-turun 1 jam. Akhirnya pilot itu dia katakan begini, kami akan coba landing sekali lagi. Kalau tidak bisa, kami akan landing di Palembang. Saya mikir Tuhan ini gimana ya? Mau diklat di Jambi, turunnya di Palembang kan nggak masuk akal saudara ya. Tiba-tiba puji Tuhan turun. Ternyata itu pesawat kami pertama bisa mendarat. Mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.
kami, saudara. Saya bilang, kamu kok nggak bilang kalau ini asap? Mereka bilang ketakutan. Bu, kalau kami bilang ada asap, ibu nggak jadi datang. Lah, ini taruhan nyawa ya Pak ya, taruhan nyawa ini masalahnya, saya bilang ya. Tapi ya puji Tuhan ya sudah. Waduh, udah sudah datang. Itu rupanya mereka mau pakai tempat besar juga, tempatnya dipakai. Jadi pakai 2 tempat, 400 orang, uya langsung. Permisi, mereka udah antusias. Tiba-tiba Tuhan itu ngomongin saya begini, coba kamu tanyain. Ini mereka ini terbiasa dengan adanya asap. Saya tanya sama mereka, saudara kan sudah biasa ya dengan adanya asap seperti ini. Amin, katanya saudara. Benar juga tuh saudara ya. Saya bilang, saudara, kalau kota kita terjadi sesuatu, saya bilang seperti ini yang membawa dampak yang tidak baik, saya bilang, ngapain ada saudara di Jambi? Betul saudara? Ngapain ada saudara? Gereja Tuhan itu harus berdampak. Tidak bisa tidak. Atas kotanya, atas provinsinya, atas daerahnya harus berdampak. Saya bilang, kalau tidak, lah ngapain ada saudara? Mereka kaget saudara. Saya bilang, tidak bisa. Ayo bangkit. Bangkit dalam doa puasa. Menara doa keliling. Wah, akhirnya mereka bangkit saudara, di pasukan bangkit. Besoknya saya mau pulang. Nggak bisa pulang saudara. Itu bandaranya Jambi 2 tahun lalu. Kecil banget saudara. Saya dibilang, ibu bisa tinggal duduk di lounge bu. Di lounge bukannya tambah bagus saudara. Tambah ada karu-karuan saudara. Banyak orang nunggu pesawat turun. Saya 8 jam nunggu di bandara. Tidak ada satu pesawat yang turun. Akhirnya hinap lagi. Malam saya pulang, begitu keluar bandara, itu udah kayak asap rokok di mana-mana saudara. Itu yang namanya asap, itu baunya asap rokok. Jadi nggak tahan, saya masuk mobil saudara. Sampai di hotel lagi saudara. Keluar, buka pintu hotel, asap lagi saudara. Saya masuk lagi di hotel, nggak bisa. Oh aduh. Nah saudara, setelah itu besoknya puji Tuhan ada pesawat turun, saya bisa pulang. Nah saudara, setelah itu kan mereka bangkit nih, doa keliling, tuayan makin besar. Dan yang luar biasa, saya mencatat dari detik.com saudara, tahun lalu. Jadi saudara, tahun lalu kemudian saudara, saya mencatat di detik.com dalam waktu 1 tahun, itu dikatakan begini, titik api tahun 2015 di daerah Jambi, Sumatera sana, itu sebanyak 129.000 titik api. Dan dikatakan kerugiannya itu 221 triliun. Yang asap-asap itu saudara, sampai dikatakan 2-3 bulan penerbangan lumpuh, sekolah-sekolah lumpuh, 2-3 bulan saudara, dalam setahun. Ini kerugiannya luar biasa, tidak diomong berapa yang mati gitu kan, karena asap rokok itu saudara. Tetapi saya lihat waktu ini anak-anak Tuhan mulai bangkit. Mereka mulai peduli dengan kotanya. Mereka mulai sungguh-sungguh berdoa keliling, doa puasa. Tahun lalu saya mencatat dalam waktu 1 tahun, dikatakan titik api yang ada tadi dari 129.000 sekarang jadi tinggal 10.000. Mobil kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara bisa tangkap di sini? Amin. Saudara bisa tangkap? Itu turunnya drastis. Sampai Pak Jokowi keluarkan statement. Saya bilang saudara, kita gereja Tuhan itu angkatan udara. Kalau Pak Jokowi pemerintahan yang ada dipakai Tuhan, itu angkatan darat. Angkatan darat tidak bisa jalan sendiri tanpa angkatan udara. Doa-doa kita yang mengerti katakan amin. Dan Pak Jokowi katakan, awas, selesai ini tangkapin semua. Nah, saudara, saya percaya itu hasil doa kita. Hasil doa kita. Saudara, waktu tahun lalu kami diundang lagi. Datang bu, datang. Ya udahlah, jangan trauma ya bu. Ya udah enggak lah ya. Ya udah ya, datang lagi saudara ya. Pasukannya tambah lagi 600 orang saudara. Mereka dibentuk jadi pasukan tentara Allah saudara. Saya turun dari pesawat, saya nggak nge. Tiba-tiba tim saya ini bilang gini, Kak, kok badannya jadi berubah ya Kak?
Bandara Jambi gede banget ya, saya bilang. Bagus banget, saya penasaran saudara. Ini kapan dibukanya? Gitu ya. Saya tanya sama cleaning service, saya bilang, Mas, ini bandara kapan dibuka? Tahun 2015 kami ke sana yang membangkitkan pasukan, saudara. Itu bulan Agustus. Dan dikatakan oleh Mas ini bulan Desember dibuka. Saya tahun lalu ke sana bulan Juni, saudara. Udah 6 bulan dibuka. Saya tanya sama anak-anak saudara di sana, itu bandara? Iya, dahsyat Bu. Kami juga doa keliling bandara. Bandara di doa keliling. Kenapa? Bandara sudah lama tidak bisa dibuka, saudara. Udah selesai, hampir, tapi nggak bisa. Kena apa? Korupsi. Tapi waktu anak-anak Tuhan berdoa keliling, doa keliling, doa keliling, doa keliling, doa puasa, doa di menara doa, perkuat doa pujian penyembahan, saudara, kita akan lihat lawatan Allah yang dahsyat. Bandara aja dibuka sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan saya percaya GBI Joyful, kalau saudara rindu menuai jiwa-jiwa, jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan punya gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, sungguh-sungguh perkuat doa, pujian penyembahannya. Yang mengerti katakan amin. Saudara tadi nyanyikan pujian tadi yang awal ya. Tuhan, Kaulah segalanya. Saya ingat saudara, itu tanggal 26 September yang lalu. Karena ini ada hubungannya dengan ini. 26 September yang lalu kami ada puasa untuk persiapan memasuki tahun Ain Sain pada waktu itu. Kami lagi puasa, saudara. Tiba-tiba di menara doa ada ruangan kecil, saudara, ruangan kecil di menara doa yang punya suami saya gitu ya. Kadang suami saya pengen doa di situ, pengen doa barengan gitu ya, 24 jam. Pas kosong, saya pinjam suami saya masuk di situ. Waktu saya lagi sembah Tuhan, saudara, tiba-tiba ini lagu pujian Tuhan kasih. Kata demi kata, nada demi nada Tuhan kasih dengan luar biasa. Saya nangis di menara doa. Saya nangis, ambil handphone saudara, mau rekam ini lagu, saudara. Tuhan cuma pesan begini, nah, ke depan ini, kalau engkau mau menang, Tuhan katakan, kalau engkau mau menang, cintai aku lebih dari segala perkara, kasih aku lebih dari segala perkara. Dan Tuhan katakan, jadikan aku segala-galanya. Ini lagu, saudara. Jadi waktu saudara naikkan pujian ini, kau berkata, Tuhan, engkau segalanya. Dan janji kita, selamanya Tuhan, selamanya aku mau puji engkau, selamanya Tuhan, tekadku mau senengin Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kasih mula-mula itu ada dalam hidup kita. Itu yang membuat kita kuat. Dan kita bisa dipakai Tuhan menjadi penuai-penuai yang handal. Kita tundukkan kepala, saudara. Selamanya Tuhan.
penuai, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Doa saudara bilang, Tuhan pakai saya, Tuhan. Yang sudah berbahasa roh, ayo doa dalam bahasa roh. Yang belum sudah doa dalam bahasa yang saudara bisa. segala-galanya di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya Kau memberkati Ibu Christine, Tuhan. Semakin hari semakin lebih lagi, Tuhan. Kau pakai beliau lebih lagi, luar biasa lagi, Tuhan Yesus. Sehingga penuaian jiwa lebih banyak lagi, Tuhan, melalui khotbahnya, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terpuji nama-Mu, Bapa. Di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita akan menabur. Saya panggilkan kolektan Ibu Dina dan Ibu Yeni. Saya persilakan maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan. Jadikan kami, Tuhan, prajurit-prajurit Allah yang gagah berani, ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat menuai jiwa-jiwa lagi, Tuhan, untuk gereja kami, untuk bangsa kami, untuk negeri kami ini, Tuhan Yesus. Untuk Engkau, Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, berikan kami hati, Tuhan, yang sungguh-sungguh mau menerapkan gaya hidup berdoa, menerapkan gaya hidup pujian penyembahan di dalam hidup kami siang dan malam, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, tuntun setiap langkah kami, Bapa. Biar Roh-Mu yang memimpin setiap kami, ya Tuhan Yesus. Saat ini, Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu, Bapa. Oleh sebagian dari apa yang sudah Kau berikan atas kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, persembahan kami berguna bagi gereja kami ini, Tuhan, bagi pelayanan di tempat ini, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk diakoni. Baru telah tiba.
memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Bapak Daud Yosua. Saya persilakan. Shalom. Shalom, prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Shalomnya yang tegas gitu dong. Shalom, prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Shalom, mantap. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan mewakili seluruh dari pembina di GBJFL kepada Ibu Christina. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan saya menyapa untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh angkat tangannya? Amin. Minggu depan mungkin ya. Kita berdoa bersama-sama. Oke, selamat datang di GBI Joyful. Sekilas pengumuman yang akan kita lihat. Untuk laporan keuangan mingguan pertama April 2017, total penerimaan kita Rp63.795.000. Untuk pengeluarannya di minggu pertama Rp64.261.027. Oh, ini detail untuk persepuluhan pagi tanggal 2 April 2017. Ya, total persepuluhannya Rp48.232.000. Kemudian ini untuk total persepuluhan di ibadah kedua minggu pertama 2 April 2017. Totalnya Rp13.512.000. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu sekalian dalam memberikan perpuluhan, ucapan syukur ataupun persembahan sulung, mohon dicantumkan nominalnya di dalam amplopnya. Hal ini untuk menghindari kesalahan penghitungan. Oke, terima kasih. Ibadah Raya Jumat Agung dalam memperingati atau mengenang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. GBI Joyful mengadakan ibadah raya hari Jumat Agung tanggal 14 April 2017 jam 10 pagi hingga selesai. Bertempat di tempat ini di Gereja GBI Joyful yang akan dilayani oleh pembicaranya PDM Bapak Heki Sudiarto, disertai dengan perjamuan kudus. Doa pagi kami mengundang untuk seluruh jemaat terbuka, bukan hanya untuk para pelayannya saja, tetapi untuk semua prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kami mengundang membuka pintu selebar-lebarnya untuk boleh bergabung di doa pagi hari Sabtu, setiap Sabtu jam 5 pagi di tempat ini lantai ketiga. Bersama-sama kita berdoa untuk kemenangan di wilayah di mana kita berada. Amin. Praise and Worship hari Selasa 11 April bertempat di GBI Joyful jam 8 malam. Yang bertugas saya sendiri Bapak Daud Yosua, singernya Saudari Selina, Ibu Meliana, dan juga Ibu Cindy. Untuk doa sahabat Ibu Erni Irianti. Untuk yang bertugas mohon mempersiapkan diri. Ibadah Youth Pemuda untuk para pemuda-pemudi, remaja, kaula muda sekalian yang ada di GBI Joyful, kami mengundang untuk ikut dalam kebaktian Padang hari Sabtu 15 April 2017 jam 2 berkumpul di tempat ini, dan kita akan pergi ke Gintung. Diimbau untuk menggunakan celana panjang. Oke, saya GBI Joyful diharapkan kedatangan ibu-ibu GBI Joyful untuk bersama-sama dapat hadir di acara GBI Joyful berfellowship pada hari Sabtu 22 April jam 10 hingga selesai di tempat ini. PAUD Joyful menerima siswa baru tahun ajaran 2017 hingga 2018. Umur 2-6 tahun. Untuk syarat dan ketentuan bisa Bapak Ibu lihat sekalian di depan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Floren di nomor yang tertera dan juga sekretariat. Selamat ulang tahun kepada Saudari Selina tanggal 5 April 2017. Tuhan memberkati. Dan berikut untuk jadwal pelayanan ibadah minggu ke depan 16 April 2017. Ibadah pertama jam 7, koordinator ibadahnya Bapak Wirahadi. Aset kolektornya Ibu Yanti dan Ibu Asi, kemudian worship leadernya Saudari Floren, singer Ibu Suci, Ibu Siani, Bapak Yakob, dan doa syafaat Ibu Eriana. Kemudian untuk siang jam 10, ibadah kedua koordinator ibadahnya Bapak Irwan Arifin, aset kolektor Bapak Herman Suwatno, dan juga Bapak Yakob. Worship leadernya Saudari Dewi Sitorus, singernya Bapak Irwan Arifin, Ibu Erni Iriantini,
Saudari Lita dan juga doa syafaat Bapak Iwan Sarah. Oh amin. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi untuk yang bertugas untuk minggu depan silakan mempersiapkan diri. Terima kasih Pak Daud untuk pengumumannya. Sekarang kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya bersama untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Neneng. Saya persilakan. Maha besar Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa Bapa. Ajar kami terus untuk menjadi pendoa-pendoa-Mu Tuhan, pemuji-pemuji-Mu, juga penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Bapa, pagi hari ini kami memberkati Ibu Pendeta Christine Tuhan Yesus. Tambahkan hikmat, marifat, kuasa, urapan yang selalu baru buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, setiap beliau ini menyampaikan firman, banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh dimenangkan Tuhan Yesus untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya satu jiwa berharga untuk-Mu Tuhan. Ketika satu jiwa bertobat, malaikat surgawi-Mu pun bersorak-sorai ya Bapa. Jadikan kami penuai jiwa-Mu untuk gereja kami tercinta Joyful ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sakinah glory bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Bapa, kami pagi hari ini sepakat mau berdoa untuk bangsa dan negara tercinta kami Indonesia. Mari Tuhan, Engkau lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Mereka yang belum bertobat boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya ya Bapa. Pertobatan yang besar-besaran boleh terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, JK, seluruh menteri yang telah terpilih Tuhan. Berkati mereka ya Bapak. Biarlah Bapak Presiden Jokowi ini boleh memimpin bangsa Indonesia Tuhan secara luar biasa dengan hikmat yang datangnya daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, kalau sebentar lagi Tuhan di Jakarta juga akan diadakan pemilihan gubernur Tuhan. Mari Tuhan, kuserahkan semua ke dalam tangan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, biarlah semuanya berjalan dengan lancar dan aman Tuhan. Yang terpilih itulah yang terbaik Kau berikan bagi Jakarta ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau beracara untuk pemilihan gubernur Tuhan untuk Jakarta tanggal 19 nanti ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesejahteraan kota di mana kami tinggal Tuhan. Sebab kesejahteraan kota ini ada kesejahteraan kami juga Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk Tangerang Selatan. Kami memberkati Ibu Airin di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau tuntun dia Bapa menjadi orang-orang yang benar Tuhan, bekerja secara luar biasa ya Tuhan Yesus. Dengan hikmat yang datang daripada Engkau, juga punya roh yang takut akan Engkau ya Bapa. Oh Tuhan, biar di Tangerang Selatan ini Tuhan, banyak gereja-gereja boleh bertumbuh Tuhan. Oh Tuhan, izin Tuhan dipermudah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu di Tangerang Selatan ini Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk bangsa pilihan-Mu, imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah. Kami berdoa untuk bangsa Israel, berkati ke-12 suku Israel dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi Tuhan Yesus. Oh biarlah mereka lebih lagi Tuhan melihat Mesias yang memang sudah ada bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami memberkati para pemimpin bangsa Israel ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Seperti tadi firman-Mu katakan, jadikan kami penuai jiwa Tuhan, untuk kami bawa ke gereja-Mu ini Tuhan, sehingga bangku-bangku kosong boleh terisi penuh di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Oh nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memberkati Bapak Gembala Sidang kami Pak Hengki Tuhan.
Tambahkan terus hikmat, marifat, kuasa, roh pewahyuan, kenabian buat hamba-Mu ini Tuhan. Hati Bapa boleh ada buat hamba-Mu ini ya Bapa. Dapat membawa sidang jemaat-Mu lebih lagi mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Berkati Bu Mes sebagai Ibu Gembala ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk Pak Kace sebagai wakil gembala. Berkati dia Tuhan. Biarlah Pak Kace dan Pak Hengki boleh bekerja sama menjalankan visi misi yang datangnya daripada Engkau bagi gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati seluruh koordinator yang telah terpilih Tuhan. Biarlah Tuhan mereka punya roh yang takut akan Engkau. Mereka boleh hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang hari ini tidak datang hanya karena kelemahan tubuhnya Tuhan, karena sakit. Bapa Engkaulah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, pagi hari ini mereka boleh sembuh, mereka boleh dijamah dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang hari ini sudah melayani Engkau. Berkati mereka semua, biar mereka semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Melihat Engkau yang terlebih besar dan melihat Engkau adalah segala-galanya buat hidup mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan mereka lebih lagi dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba serahkan hari ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang memimpin tubuh jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setiap kami Tuhan untuk jadi prajurit yang gagah perkasa Tuhan, untuk menjadi penuai Tuhan. Kau pakai kami Tuhan untuk jadi alat-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan padi-padi yang telah menguning dan siap untuk dituai Tuhan. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kau jadikan kami prajurit yang berani, yang untuk menuai banyak jiwa-jiwa Tuhan. Perkuatkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap memuji, menyembah dan meninggikan Engkau, mengagukan Engkau Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih kalau sebentar juga kami akan pulang. Kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah Kau boleh melibatkan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan tidak ada satu kekurangan apapun Tuhan. Seperti Kau telah melibatkan kami ke tempat ini ya Bapa.
Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita tahu Dialah gembala kita, gembala yang agung yang akan menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Terima kasih Bapak. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati waktu engkau keluar, diberkati waktu engkau masuk. Engkau akan dibagi di kepala dan bukannya ekor. Engkau semakin hari semakin naik dan bukannya turun. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Kita semua diberkati oleh Tuhan sampai kita boleh bertemu kembali untuk kali yang kedua. Perjumpaan yang indah di orang-orang yang permai. Terima kasih Bapak kita yang diberkati pagi hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Baru